Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, aku telah melihat Tuhan. Cinta dan rindu adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai, dia akan selalu merindukan orang yang dicintainya. Rindu untuk berkomunikasi, bahkan bertemu secara pribadi dengan orang yang dicintainya. Maria Magdalena adalah pribadi yang sangat mencintai Yesus karena Yesus telah terlebih dahulu mencintai dirinya. Dia telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa roh jahat. Dia diterima, bahkan diampuni dosanya oleh Yesus. Cinta Yesus yang begitu besar terhadapnya membuat dia terpesona dan jatuh hati pada Yesus. Sejak saat itu, dia mengikuti Yesus bersama perempuan-perempuan lainnya. Mereka membantu pelayanan Yesus dan para muridnya dengan kekayaan mereka. "Aku telah melihat Tuhan." Kata-kata ini sungguh terasa hidup dalam hati. Ketika mengulangi kata-kata itu, muncul perasaan bahagia yang meneguhkan iman. Kita terdorong untuk ingin melihat Tuhan dalam setiap waktu hidup kita. Kata-kata ini juga mengandung tugas perutusan dan kesaksian. Seperti kesaksian Maria Magdalena bahwa ia sungguh-sungguh telah melihat Yesus, dan seketika itu juga ia diutus untuk menyampaikan kepada para murid Tuhan lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Oleh sebab itu, pengalaman aku melihat Tuhan membutuhkan kepekaan batin atau kedalaman hidup rohani. Kepekaan itu akan membawa kita pada kesadaran bahwa Tuhan selalu memperlihatkan dirinya setiap waktu kepada setiap orang. Saudara-saudari terkasih, perayaan liturgi menjadi salah satu jalan yang nyata bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan bisa kita kenal lewat sabdanya dalam kitab suci, lewat karya kasih-Nya, dan lewat Ekaristi Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Seperti Maria Magdalena, kita adalah manusia berdosa yang mengalami kasih Tuhan secara pribadi, dan kita juga dipanggil dan diutus menjadi saksinya. Ite missa est.
pergilah, kamu diutus. Tugas kita adalah memberi kesaksian mengenai pengalaman kebangkitan itu seperti Maria Magdalena dan para rasul, agar semakin banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.